Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya, ada sukacita pagi hari ini, saudara. Puji Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita datang ke hadirat Tuhan. Haleluya, Bapa, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih kepada Bapa atas penyertaan-Mu, kasih setiamu yang tiada berkesudahan dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga bersyukur Bapa pada pagi hari ini kami boleh memperingati 80 tahun negara ini berdiri Bapa. Terima kasih atas penyertaan Tuhan atas negara ini. Memanjatkan pujian kami, syukur kami hanya pada Bapa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan, Kau Raja kami Bapa. Kau Raja dari segala bangsa. Kau yang bertahta di surga. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mengangkat nama-Mu Bapa. Haleluya. Biar hanya nama-Mu Tuhan yang ditinggikan. Dimuliakan
Kau Rajaku yang berlalu.
mau bersatu hati Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu Bapa. Layakan setiap kami Bapa, biarlah setiap kami boleh duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami serahkan ibadah pagi hari ke dalam tangan Tuhan. Roh Kudus, Roh Tuhan yang menyertai setiap kami. Kami bersatu hati Tuhan, kami tolak, kami katakan segala kuasa yang bukan berasal daripada Tuhan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami katakan dalam nama Yesus Kristus. Hanya Tuhan, Roh Tuhan yang berkuasa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan. Haleluya. Masih ada sukacita, saudara. Amin. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menaikkan namanya. Haleluya. Hanya Kau Allah yang hidup. Haleluya. Kita bersyukur Tuhan. Padaku berikan kuasa. Kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Padaku telah diberikan kuasa. Padaku telah diberikan kuasa. Kuasa oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kebangkitan, hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan, hidup di dalamku. Yesus Kau ajaib, Kau selamanya. Haleluya. Kita mengangkat pujian hari ini. Padaku telah diberikan kuasa. Kuasa menaklukkan dunia. Kuasa menaklukkan dunia. Oleh firman-Mu yang hidup. Oleh firman-Mu yang hidup, memerintah dalamku. Segala kuasa tunduk dalam nama-Mu. Ada kuasa kebangkitan, ada kuasa kebangkitan, hidup di dalamku. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan, hidup di dalamku. Yesus Kau ajaib, kekal selamanya. Ada kuasa kebangkitan. Haleluya. Ada kuasa kebangkitan, hidup di dalam. Kuasa yang sanggup menghancurkan musuh. Ada kuasa kemenangan, hidup di dalamku. Yesus Kau ajaib, kekal selamanya. Yesus Kau ajaib. Yesus Kau ajaib, kekal selamanya. Yesus Kau ajaib, kekal selamanya. Haleluya. Tuhan, masih ada sukacita. Haleluya. Anggur baru tercurah bagi jemaat hari ini, pagi ini. Haleluya. Biar Roh Kudus Tuhan yang murapi setiap kami. Haleluya. Roh Kudus yang curah
berikan ruang kesaksian. Ada yang ingin kesaksian? Silakan. Tidak ada yang mau kesaksian? Oke, jika tidak ada kesaksian dari itu, mari kita sama-sama kita buka dalam Yohanes 15 ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat yang ke-16 sudah ketemu. Oke, saya undang kita semua kami berdiri. Sama-sama kita baca dengan 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Masuk dalam pengampunan dan mempersiapkan diri kita. Kami mulai menjadi besok berdoa.
pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa, karena Engkau masih memberikan kepada kami hari-hari-Mu Tuhan, di mana kami dapat bersyukur atas kebaikan-Mu, atas segala apa yang telah Engkau berikan kepada kami hari-hari ini. Tuhan, terima kasih untuk waktu yang baik, cuaca yang baik, juga Tuhan Yesus Kau berikan kepada kami hari-hari-Mu Tuhan, selalu indah. Hari-hari-Mu Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Berkat-Mu senantiasa melimpah atas kami, pertolongan-Mu selalu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Tuhan, sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Kau berkati hamba-Mu yang tidak ada artinya ini Tuhan di hadapan-Mu. Kiranya hamba-Mu dapat memberkati jemaat-Mu dengan firman-Mu ya Bapa, dan segenap jemaat-Mu juga Tuhan dapat menerima berkat yang daripada Engkau kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan biarlah kiranya firman-Mu ini tertanam di dalam kehidupan kami hari ini sampai selamanya. Dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, berkati kami dengan hati yang penuh dengan sukacita kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Becky rekan-rekan semua yang sudah memuji Tuhan ya. Ya, Becky beberapa waktu yang lalu saya kenal dia, yang masih kecil ya. Karena sudah melebihi saya gedenya ya. Ya terakhir kita tahun 2008 gitu atau 2000 ya. Terakhir kita di Permata itu Becky masih kecil ya. Anak saya Niel itu belum lahir juga sama. Tapi badannya udah sama ya. Ya, terima kasih. Hari ini adalah 17 Agustus, kita tahu kemerdekaan ya. Kita mengucap syukur kepada para pahlawan yang sudah memerdekakan kita. Terima kasih. Tanpa mereka ya, kita saat ini mungkin masih terjajah. Tanpa pahlawan-pahlawan itu, kita saat ini mungkin masih di bawah jajahan negara lain. Saudara kasih, sudah 80 tahun ya, sudah cukup usianya 80 tahun. Ya, saya baru 57 ya, jadi pengejarnya itu masih berapa puluh tahun lagi. Ya, saudara kasih, 80 tahun adalah usia yang benar-benar matang ya kalau menurut seorang pria. Malah cenderung sudah ya. Saudara kasih, hari ini kita akan ambil satu nas di dalam Galatia ya. Galatia 5, di mana tema hari ini adalah kemerdekaan. Saudara kasih, jadi kita akan mengupas kemerdekaan di dalam Kristus ya. Saya beri tema khotbah hari ini adalah kemerdekaan Kristus adalah legacy bagi umat ya. Jadi saudara, di dalam Galatia ini Tuhan mau memberikan kepada kita bahwa kita sudah dimerdekakan loh ya. Bukan hanya bangsa kita, negara kita, bahkan diri kita juga sudah dimerdekakan ya. Kita akan baca saudara yang kasih di dalam Galatia 5 ayat yang pertama ya. Kalau sudah kita akan baca bersama-sama. 3, 2, 1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan janganlah mau lagi terangkat hukum perhambaan. Ya, saudara kasih, saya mau bercerita dulu mengenai Galatia ini. Kenapa? Ya, latar belakangnya Paulus memberikan kemerdekaan kepada kita melalui Galatia ini. Saudara kasih, Paulus adalah pendiri dari jemaat di Galatia ya. Mungkin kita tahun 40 atau 50-an. Dia sebenarnya bukan murid langsung Tuhan Yesus seperti yang ke-12 murid itu ya. Jadi dia sebenarnya hubungannya dengan Tuhan Yesus itu jauh, tapi secara roh dia dekat, saudara kasih ya. Dia nggak pernah namanya itu mengikuti pelayanan Tuhan Yesus yang 3 tahun itu ya. Tuhan Yesus hanya diikuti oleh 12 rasul-rasul ya.
Cenderung malah Paulus adalah penganiaya jemaat. Ya, karena dia penganiaya jemaat, makanya ke-12 rasul-rasul itu berkencan, saudara. Ada yang di sana, ada di sana, ada di sana. Ya, dan yang martir-martir ini matinya mengenaskan, saudara. Ya, cuma Yohanes saja yang istilahnya dia mati sampai seumur hidup dia di bulan Patmos. Yang lainnya ada yang dipenggal, ya, ada yang digantung hidup-hidup, ada yang dibakar. Bahkan ada yang dimasukkan gua singa dan ada yang direbus, saudara. Itu 12. Tapi kenapa Paulus ini dia menerima secara langsung dari Tuhan Yesus setelah dia bertobat? Ya, jadi dia mau mengusir jemaat, ya, mau membinasakan jemaat kekristenan pada saat itu. Tapi tiba-tiba di tengah jalan Tuhan Yesus menampakkan diri, ya, sambil dia berkata, siapa engkau Tuhan? Dan Tuhan bilang, kamu datang ke tempat ini, ketemu Ananias, nanti kamu akan habiskan, ya, istilahnya kamu akan bertobat, ya. Ananias juga ngeri, saudara yang kasih, karena seperti kita tahu, ada tokoh politik di kita, ya, tokoh yang biasa-biasa, yang membuat keonaran. Tiba-tiba kita suruh menghadap dia. Bagaimana perasaan kita, saudara yang kasih? Ya. Orang ini terkenal sebagai pembunuh, bahkan Stefanus saja dirajam, ya. Dan Saulus itu tahu, ya, pakaiannya aja pun dia tahu, dia yang merajam Stefanus saat itu. Nah, Ananias ini berkata sama Tuhan, orang ini jahat loh, ya. Tapi Tuhan bilang apa? Aku akan pakai dia, ya. Tidak ada satupun yang melebihi daripada Paulus. Bahkan dia hampir 80% adalah yang menulis kitab-kitab di Perjanjian Lama, saudara. Ya, dia banyak sekali kontribusinya terhadap jemaat-jemaat di Efesus, ya, di jemaat Korintus, jemaat Galatia, Roma. Nah, kita sekarang ada di jemaat Galatia, saudara kasih. Kenapa tuh Paulus berkata kita telah dimerdekakan? Ya, karena apa? Karena pada saat itu di Galatia itu ada satu ajaran sesat, ya. Seperti ini, saudara kasih, kita mendirikan jemaat, tiba-tiba lingkungan kita ini adalah orang-orang yang anggaplah orang Yahudi. Mereka percaya, yang akhirnya mereka menerima Tuhan Yesus, tetapi mereka memberikan apa? Kepercayaan mereka itu masuk di dalam kekristenan, ya. Jadi istilahnya mereka percaya Tuhan, tapi mereka juga menjalankan hukum Taurat 100%. Nah, ini yang Paulus tidak mau, saudara kasih. Karena apa? Sekali percaya tetap percaya, ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Nah, orang Yahudi ini tidak mau, saudara kasih. Orang Kristen harus disunat, katanya. Jadi orang-orang non-Kristen Yahudi itu harus disunat supaya menjadi suci, ya, dan harus melakukan hukum Taurat. Nah, ini yang terjadi saat itu, saudara kasih, di jemaat Galatia. Kenapa Paulus bilang kita harus melakukan hukum Taurat? Ya, itu sudah tidak berlaku dalam hal apa? Dalam hal keselamatan. Karena Tuhan sendiri bilang, kalau misalkan darah Tuhan Yesus itu tercurah, kita selamat. Tapi kita melakukan praktek-praktek hukum Taurat, itu sama aja kita meniadakan keselamatan yang ada dalam kita, ya. Nah, ayat yang pertama dikatakan supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah, ya, berarti telah itu apa? Telah itu adalah selesai, ya, finish. Berarti kita itu sudah dimerdekakan secara utuh melalui apa? Melalui darah, ya. Jadi tidak ada lagi namanya hukum Taurat di dalam diri kita yang mengekang kita, ya. Tahu kan 10 hukum Taurat, saudara kasih? Jangan ada Allah lain sepertimu, seperti aku di hadapanmu, bla 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 bla, ya, hormati hari Sabat, bla bla bla, kamu jangan mencuri, kamu berjihad, segala macam. Nah, saudara kasih, dari 10 hukum Taurat itu adakah
yang bisa dilakukan 10-10-nya sebagai manusia tidak ada, saudara. Ya, seberapa hari ini saudara berkata bahwa saya sanggup melakukan sesuatu tanpa Tuhan? Ada nggak? Kalau nggak ada, kalau dia bilang, oh ada, saya sanggup kok, itu berarti dia sudah berdosa secara hukum Taurat, karena dia sudah berbohong, ya. Dan bagaimana yang lainnya? Saudara kasih, antara kita berucap kebenaran dengan kebohongan, lebih banyak mana sehari-hari saudara kasih? Ya, pasti lebih banyak kebohongan. Ya, kita terima kebohongan, akhirnya kebohongan itu kita anggap biasa. Ya, kebaikan itu hanya sesekali. Ya, kenapa? Karena tidak ada orang yang sempurna yang dapat melakukan hukum Taurat. Ya. Kalau kita melakukan hukum Taurat secara sempurna, Tuhanlah yang sudah melakukan. Ya, Tuhan Yesus sendiri yang sudah melakukannya. Ya, kenapa? Kristus telah selesai. Ya, telah selesai memberikan kepada kita kemerdekaan. Kemerdekaan itu mahal loh saudara yang kasih, benar nggak? Pernah nggak saudara, kalau misalkan kita tiba-tiba di jalan, terus ada yang menjahili kita atau merampok kita, nah itu berarti kita belum merdeka. Karena apa? Negara kita sendiri itu belum merdeka secara adil, ya, secara keamanan itu belum, ya, masih banyak hukum-hukum yang diselewengkan. Tetapi apa? Di dalam Kristus ada kemerdekaan. Ya, mahal saudara yang kasih. Keselamatan itu orang bilang, ah murah itu mah, cuma percaya Tuhan Yesus saja kita diselamatkan. Tapi prakteknya saudara yang kasih, ada nggak yang bisa beri keselamatan? Saking murahnya tidak ada sesuatu. Ya, jadi kemerdekaan ini adalah mahal, perlu perjuangan, perlu pengorbanan. Ya, bahkan Tuhan Yesus untuk melakukan pengorbanan memerdekakan kita, dia harus lahir. Ya, dia harus lahir dalam perutnya Maria. Ya, 9 bulan dia lahir sampai usia 30 tahun. Saudara kasih, apa yang dilakukan Tuhan Yesus selama 30 tahun itu? Dia belum menentukan pilihannya, karena saat itu Tuhan belum menentukan, ya, oh aku hari ini masih jadi pakai. Tapi setelah 30 tahun Tuhan menetapkan, pergilah ke sana. Akhirnya dibaptis oleh Yohanes. Nah itulah mulai perjalanan Tuhan Yesus selama 3 tahun. Apa yang terjadi saudara yang kasih? Pengorbanan Tuhan itu mahal sekali. Dia sudah lahir, dia dicaci maki, dia dihujat sama orang Yahudi, ya. Akhirnya dia mati. Dan matinya itu juga melalui proses yang sangat menyakitkan, ya. Akhirnya dia dibangkitkan dan dia hidup. Nah, kalau saudara misalkan kemerdekaan saat ini katakan bahwa oh itu mah murah, ya, itu mah murah, saudara kasih, mesti runut. Bahwa kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan Yesus itu mahal. Tidak ada satupun yang sanggup memberi kemerdekaan itu. Ya, itulah artinya di dalam kemerdekaan itu bahwa dia telah selesai. Ya, dia telah selesai. Berarti Tuhan sudah selesai memerdekakan kita saat ini, saudara. Kalau kita baca perikop dari Galatia 5 ini adalah mengenai apa? Mengenai hukum Taurat, saudara kasih. Ya, Paulus itu tidak mau hukum Taurat itu menghalangi kemerdekaan kita untuk percaya pada dia. Ya. Selanjutnya saudara kasih, kita lihat di ayat yang Galatia 5 ayat 1b-nya. Karena itu berdiri tahan teguh dan jangan lagi dikenakan oleh perhambaan. Saudara yang kasih, setelah kita merdeka, apa yang kita lakukan? Apakah kita berbalik lagi ke zaman dahulu sebelum kita dimerdekakan? Nah ini yang harus terjadi. Apa saja sih merdeka itu? Ya, merdeka itu kita harus melakukan apa? Ya, Tuhan bilang jangan kita dikenakan hukum perhambaan lagi.
peradaban, hamba terhadap apa, saudara kasih? Saat ini kita itu masih diperhamba oleh apa? Ya, saudara, kuk-kuk yang ada di dalam kita itulah yang menghamba diri kita. Antara lain apa? Keinginan daging, saudara kasih. Ya, saudara mau, ya, main gadget, merokok, ngevape, ya. Nah akhirnya apa? Narkoba, saudara. Itu adalah keinginan daging, saudara kasih. Ya, ada cerita beberapa waktu lalu ini keponakan saya sendiri datang dari Medan, dia mendatangi rumah saya dan akhirnya dia tinggal seperti sekarang udah kos ya tempat lain. Dan dia ini ngevape, saudara kasih. Ya ngevape di rumah saya, sedangkan saya sendiri satu keluarga nggak ada satupun yang ngevape atau merokok. Kita udah kasih tahu, ya udah terpilihan. Ya. Intinya gini, saudara kasih. Kalau kita tahu nge-vape itu adalah keinginan daging dan itu pasti ada akibat di dalam diri kita yang harus. Ya, itu belum merdeka. Yang kedua apa? Yaitu keinginan mata, saudara kasih. Kita tidak mau hukum ini ada di dalam kita. Keinginan mata, yaitu akhirnya kita terlibat dengan gaya hedon. Ya, ada handphone baru kita beli, ada handphone lebih baru lagi kita beli, ada handphone baru lagi kita beli. Akhirnya apa, saudara kasih? Menumpuk handphone di rumah, akhirnya terlibat hutang. Ini karena keinginan mata. Ya. Kalau kita sudah di dalam Kristus, kemerdekaan itu harus kita berikan yang terbaik, bukan hanya menginginkan keinginan kita sendiri, saudara. Ya. Selanjutnya, sakit rohani. Sakit rohani juga ini salah satu daripada ya. Ya, jadi kita ini sakit secara rohani. Kita membenci seseorang, itu juga merupakan suatu kita belum dimerdekakan dari sakit rohani kita. Ya, kalau ada dari antara saudara yang merasakan sakit terhadap seseorang, udah maafin aja. Ya, saya juga masih bergumul. Ya, sebagai manusia biasa kita pasti ada rasa sakit. Sakit karena kecewa, sakit karena ditindas, sakit karena keadaan. Ya, beberapa waktu lalu saya istri itu bekerja. Ya, akhirnya di PHK masal. Sakit nggak, saudara? Sakit. Ya. Kalau kita masih tetap di dalam kehidupan kita, kepahitan kita nggak bisa move on. Ya. Istilah kita nggak bisa merdeka. Saat ini mungkin saya terpuruk, ya, tidak pernah lagi mengenal Tuhan, tidak pernah lagi istilahnya kita bersama-sama saudara untuk memuji memuliakan Tuhan. Satu hal, saudara kasih, di dalam kita kepahitan itu pasti ada iblis-iblis yang menuju kita. Ya, engkau sudah begini, engkau sudah begini, engkau sudah begini. Akhirnya apa, saudara? Kita tidak harus leluasa untuk menjalankan kemerdekaan di dalam diri kita. Ya, karena apa? Karena kepahitan itu, karena kita dituduh oleh iblis, saudara kasih, bahwa dakwaan iblis, intimidasi iblis juga itu adalah salah satu daripada kuk kita saat ini. Kalau kita mau mendengarkan intimidasi iblis, maka underestimate diri kita. Ya, semakin rendah, akhirnya apa? Iblis akan tertawa. Cuma segini doang kemerdekaan. Ya, intinya kita harus lawan, saudara. Ya, itulah. Terus apa lagi, saudara kasih? Kita lanjut ke Galatia 5 ayat yang 13, saudara kasih. Kita akan baca bersama-sama lagi. Ya, di mana tema ini adalah tema kemerdekaan, ya. 3, 2, 1. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Saudara kasih, ya. Di sini dikatakan bahwa janganlah kita menggunakan kemerdekaan itu untuk hal-hal yang dosa. Ya. Jadi apa? Saat-saat ini banyak sekali ajaran-ajaran di luaran itu yang menyimpang, saudara. Ya.
Beberapa waktu lalu ada acara yang namanya Hypergrace, ya Hypergrace. Jadi dia kasih sukacita dan sejahtera itu berlimpah-limpah, saudara kasih. Akhirnya apa? Dosa dapat dihapus dengan pengampunan. Benar. Akhirnya tiap hari dia berbuat dosa diampuni, berbuat dosa diampuni. Ya, tidak seperti itu ya prakteknya, saudara kasih. Kita tahu dosa, tapi kita melakukannya. Nah, itulah yang tidak kita boleh lakukan. Ya, kita bisa berdosa, memang kita makhluk dosa. Ya, apa sih yang kita tidak lakukan berdosa setiap hari, saudara kasih? Telinga kita, mata kita, mungkin mulut kita. Ya, kadang saya juga suka kesel, saudara kasih. Lagi nyetir mobil, suka ada motor depan kita. Aduh, dalam hati saya, mau ke kiri aja harus motong dari kanan, atau mau ke kanannya harus motong dari kiri, saudara. Ya, sempat ucap kata-kata yang kasar, ya, kesel, saudara kasih. Ya, seandainya dia ketabrak, saudara kasih, dengan mobil kita, apa yang terjadi? Pasti dia nunggu kita sudah ganti, benar kan? Ya, cerita kemarin, saudara kasih, habis penghabisan di situ. Ya. Saya lewat daerah itu yang kecil, gitu. Jadi saya tunjukin lumayan saudara. Jalanannya sempit banget, bukan jalanan yang sebelah sananya lagi. Hampir mesti kedua itu kan lebih lebar ya. Nah ini kita jalan samping pergudangan 99. Wah sempit banget. Mana malam minggu lagi. Jadi ada mobil ke kiri, ada mobil ke kanan, sempit jalannya, patah-patah pergudangan. Nah, setelah itu kita belok ke kiri, saudara kasih. Tiba-tiba ada motor, mbak ya, nyerobot dari kiri, saudara. Fokus saya kan ke kanan, nggak mungkin saya fokus ke kiri karena kiri itu got, ya. Kalaupun ada yang nyerobot, pasti masuk got. Gitu. Ya saya terus, ya Pak Esra meskipun kita kenal sudah lama, tapi dia humble. Ya, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, puji Tuhan, itulah yang Tuhan mau. Angkat beliau menjadi kembali sidang. Ya. Nah, artinya apa, saudara kasih? Kemerdekaan adalah kesempatan kita untuk melayani. Ya, jangan sampai kita merdeka, tetapi kita jauh dari ekspektasi kita. Ya, kita sudah dimerdekakan Tuhan nih, sudah ditebus Tuhan, tapi kita hidupnya selonong boy kalau orang bilang ya, pura-purakan, maunya begini, maunya begitu, terserah. Apa kata lu deh, gitu ya. Itu nggak boleh, saudara kasih. Itu nggak boleh. Tapi kita harus menggunakan ini untuk melayani. Ya, di dalam kekristenan itu banyak sekali pelayanan. Yang sebagai guru, ada yang sebagai pengajar, ya, ada yang sebagai nabi, ya, banyak, saudara. Tapi intinya apa? Kalau kita belum sampai ke tempat itu, ya udah kita lakukan itu baik. Ya, apakah membersihkan kursi itu juga suatu pelayanan? Ya. Di mata Tuhan itu tidak ada yang besar, tidak ada yang kecil, saudara. Pada saat kita melayani Tuhan, Tuhan menilainya good. Ya, tidak melihat, wah ini mah cuma kamu doang. Tidak. Tuhan tetap melakukan perintah. Ya, karena Tuhan tahu hati kita. Ya. Beberapa waktu lalu saya sempat cerita juga, saudara. Saya pernah melayani itu di satu komunitas namanya Tanah Gocap, saudara kasih. Ya, Tanah Gocap itu adalah kuburan, ya kuburan yang orang-orangnya itu hanya pemulung, saudara kasih. Pemulung, terus orang-orang yang kerjanya serabutan, saudara kasih. Ya, mereka tiap hari cuma ngorekin botol-botol bekas, dipenyetin, dikiloin. Itulah yang mereka lakukan. Tapi saya suka cita, saudara yang lain. Dan setiap minggu, entah hari apa aja, mereka mau kasih saya datang. Ya tidak hari Minggu, hari Senin, hari Kamis, hari Rabu. Pak, datang dong Pak, pelayanan. Oke, ya. Suatu ketika saya melayani di satu tempat ya. Memang ibu ini selalu menyediakan tempat, menyediakan kue. Meskipun sederhana, tapi ya itulah kebersamaan. Dan kita sudah menyatu sama mereka, ada sekitar 8 orang. Cuma kita
kita memuji, kita belajar firman, kita berdoa, ya bahkan ada saudara yang kasih satu jemaat, mereka belum percaya. Jemaat ini belum percaya, tapi dia mendoakan saudaranya. Saudaranya itu 3 bulan pendarahan dan tidak sembuh. Tapi dia ingat perkataan saya bahwa kalian juga adalah utusan Tuhan. Kalian punya kuasa untuk mendoakan. Doakan pasti sembuh. Benar saudara kasih. Ya, dia mendoakan saudaranya itu, akhirnya apa? Kebesokannya dia dapat telepon. Oh, gua udah sembuh nih. Puji Tuhan. Ya, dia cerita dari ponsel. Puji Tuhan lu, iya. Harusnya lu percaya sama Tuhan Yesus. Gua aja nih udah percaya sama Tuhan Yesus. Gitu kan, nyablak ya orang-orang gitu mah ya ngomongnya. Ya, jadi intinya apa? Dia yakin. Terus saya tanamkan, Bu, lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik. Doakan. Ya Pak, saya juga bingung. Setiap saya doakan, orang itu pasti sembuh. Itu berarti karunia itu. Saya bilang, jadi kalau gitu saya mau dibaptis Pak. Oke. Tadi saya umumnya di jemaat, berapa orang yang mau dibaptis? Daftar anak saya. Gak ujuk-ujuk 8 orang saudara yang kasih. Ya, 8 orang dibaptis saat itu. Waduh, dalam hati saya beneran kan nih? Benar Pak, benar. Ada yang suami istri ya. Oke, saya bawa ke gereja. Ini mereka dibaptis. Ada yang bertumbuh nggak? Ada. Ada yang nggak bertumbuh nggak? Ada. Kenapa? Itu tergantung iman mereka masing-masing. Itu juga kita, saudara yang kasih. Kita melayani, kita tidak bisa berharap kita nih ya menabur. Ya, pasti ada alang-alang nggak di tengah kita? Pasti. Nah, pada saat kita menabur benih, ada nggak benih itu jatuh di tanah yang subur, tanah berbatu atau tanah semak belukar? Pasti ada. Tidak semuanya berkembang, saudara. Tapi yang berkembang ada. Akhirnya dia bercerita gini, Pak, saya sudah dapat kerjaan loh. Oh iya, puji Tuhan, saya bilang. Di mana? Di rumah si A. Oh, saya kenal orangnya, saya bilang. Oh iya, di mana? Iya Pak, saya dikasih modal sama dia. Oh iya, modal berapa? Saya dikasih motor, katanya. Suruh bolak-balik dari sini ke Belendung ya, Belendung daerah Kampung Melayu, kemana saya juga belum tahu. Daerah si Belendung kan. Ya, Belendung daerah sekitar Sewan atau mana lah, saya nggak ngerti itu. Ya, dari situ ke Belendung saya cuma bayar ini aja Pak, ya bulannya, pokoknya semuanya gratis katanya. Oke, terus dicerita lagi saudara kasih. Ada anak-anak yang misalkan dari orang-orang tersebut saudara yang kasih yang percaya Tuhan Yesus, dia percaya bahwa Tuhan itu baik katanya. Ya, Tuhan itu adalah yang terbaik. Suatu ketika saya bersama istri saya, ya, melayani Tuhan. Saya nggak tahu hari ini terang, tiba-tiba pelayanan kan gelap, hujan, ya, mau motor waktu itu, motor saya tadain ada motor. Karena memang mereka bukan dari ini, tapi dari refleks, dari ini ya, plastik bekas, terpal bekas ya. Jadi masukin, wah, sebelah sini kena, ya udahlah. Kita bersaksi aja saudara kasih. Tapi sukacita saudara kasih. Ya, disitulah iman kita bertumbuh, iman mereka bertumbuh saudara kasih. Ya, akhirnya apa? Setelah selesai, saya bilang oke, Bu. Saat itu yang namanya jalanan itu udah kayak bubur saudara kasih. Ya, saya dorong, nggak mau maju-maju saudara kasih. Akhirnya isi saya dorong dari belakang, tiba-tiba kakinya jeblos ke kuburan anak-anak. Wah, dia takut. Mulai saat itu dia nggak mau lagi ikut pelayanan, ucap saudara. Karena takut ketingginya kuburan, boro-boro dia mau saudara kasih. Melihat orang mati aja dia takut ya. Ini nginjak kuburan orang mati saudara kasih. Mulai saat itu gua nggak mau ya, akhirnya saya tetap melayani saudara kasih ya. Melayani jiwa-jiwa, satu orang diselamatkan, puji Tuhan saudara kasih. Ya, saya enggak, istilahnya enggak
nggak underestimate bahwa apa-apa mereka itu cuma sebagai pemulung atau sebagai apa, tapi jiwa-jiwa di hadapan Tuhan itu besar dan nilainya itu lebih daripada emas yang bertonton. Kenapa di dalam firman Tuhan dikatakan satu jiwa diselamatkan, para malaikat bersorak-sorai. Ya, amin saudara yang kasih. Ya itulah pengalaman kita melayani Tuhan, saudara yang kasih. Kemerdekaan kita harus berdampak bagi orang lain. Ya, Tuhan sudah memerdekakan kita, kita harus mempunyai nilai positif. Ya, jangan kita kenalan satu dengan lain, dekat-dekat, bro, ada cepeng nggak? Nah, itu yang nggak boleh saudara yang kasih. Ya, kesono, bro, ada cepeng nggak? Bro, ada cepeng nggak? Ya, sering saudara yang kasih. Saya ada beberapa kali, istri saya juga pernah ditelepon. Om, tante, saya mau dong uang sekian buat bla 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 bla. Dia selalu konfirmasi ke saya, gimana? Ya udah kasih lah, kalau ada mah saya bilang. Ya dikasih. Besoknya hilang, sedang kasih, nggak ketemu lagi. Ya, saya juga pernah ada orang tuanya katanya kaki jantung, nggak saya kasih. Setelah itu nomor saya diblokir sebenarnya. Ya saya nggak mengharapkan istilahnya, udahlah ya kalau emang nggak bukan milik kita ya pasti kembali. Tapi kalau Tuhan lihatnya gini, setiap kita menabur pasti akan mengurangi. Ya, 2019 saya di PHK, tapi sampai 2025 ini Tuhan masih menggunakan. Ya, ada yang kasih mungkin heran ya. Saya tambah gemuk, nggak tahu saya juga. Pemeliharaan Tuhan saudara yang kasih. Ya, padahal saya terus terang aja dari 2022 itu nggak kerja saudara yang kasih. Ya, saya ngelamar ini nggak diterima. Saya pernah ngelamar dulu buat saudara yang kasih. Periksa badan, nggak ada tato, emang nggak pernah tato saya bilang. Terus, kamu tahu nggak jalan ini, blank saya. Karena kebanyakan lingkungan saya itu daerah Tangerang, disebut hotel A, disebut hotel B, daerah pusat. Yang nggak ngerti lah saudara kasih, lewat. Ya, akhirnya apa? Saya jadi ngeri dalam arti apa? Kalau saya lama lagi jadi supir dulu atau apa, tapi ujung-ujungnya ditanyakan ya saya nggak ngerti jalan-jalan di Jakarta. Ya meskipun saya lahir di Jakarta, tapi nggak semuanya saya tahu. Ya. Ketiga, kemerdekaan adalah kesempatan kita melakukan kebenaran. Ya, jadi kita sudah melakukan kebenaran kita karena kita sudah dimerdekakan. Ya, bukannya kita percaya benar karena melakukan hukum Taurat. Tidak. Ya. Paulus bilang iman kita hanya percaya kepada Tuhan, ya. Tapi kita harus melakukan yang terbaik sesuai dengan hukum Taurat. Bukan hukum Taurat yang menjadi acuan kita, tapi iman kita yang di atas hukum Taurat. Nah, kalau kita sudah percaya, Taurat itulah yang akan kita lakukan. Ya. Jadi bukannya kita percaya dulu bahwa kita menghormati orang tua kita. Lakukan, kalau kita belum percaya Tuhan bisa aja. Tapi bukan itu patokan kita. Kita percaya dulu, diselamatkan, dimerdekakan oleh Tuhan, baru kita lakukan hukum Taurat. Ya bukan sebaliknya. Makanya Paulus koreksi di Galatia ini bahwa orang-orang yang sudah percaya Tuhan tidak perlu disunat, tidak perlu melakukan praktek-praktek hukum Taurat. Ya, karena apa? Iman kita berdasarkan Kristus yang sudah memerdekakan. Ya. Yang keempat yaitu kemerdekaan adalah aktualisasi diri kita hingga berdampak bagi maksimal bagi anak-anak Tuhan. Nah, setelah kita merdeka, aktualisasikan diri kita sebagai apa? Ya, apakah sebagai guru, apakah sebagai pemusik? Ya, kita telurkan istilahnya membangun anak-anak rohani kita. Ya, jadi sewaktu-waktu kita tidak hadir, ada yang menggantikan kita.
ya, kayak ibu ya sudah bisa alat musik, bisa kasih les atau apa yang mau. Siapa tahu kita punya kebutuhan atau apa, kita bisa dengar. Seperti itu. Jadi ada regenerasi. Ya, kalau ada regenerasinya, kita aman. Karena apa? Yang kita didik adalah orang-orang yang potensial. Ya, seperti anak saya ini ya, saya nggak tahu dari mana belajar ya saudara. Ya, saya dari dulu belajar bacanya G A G A G A. Ya, G A G A G A. Udah gitu aja. Anak saya tiba-tiba dia bisa main keyboard, bisa main gitar segala macam. Dari mana? Karena dia belajar. Dan sekarang dia sudah banyak murid-muridnya yang diajari. Ya, dia melalui keahliannya ini menurunkan beberapa murid yang sudah juga pelayanan di gereja. Ya, itulah intinya supaya kita berdampak positif dan maksimal bagi orang. Ya, jangan sampai kemerdekaan kita lakukan untuk berbuat dosa, tapi lakukan untuk hal-hal positif. Ya, Tuhan Yesus memberkati ya. Di sini saya akan membaca satu ayat kami, yaitu 1 Petrus 2 ayat 16, saudara kasih ya. Sebelum saya serahkan khotbah ini, hiduplah sebagai orang yang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tapi hiduplah sebagai hamba. Ya. Jadi kemerdekaan itu tidak menyelubungi, ya, tidak membuat kita memakai topeng untuk melakukan kejahatan. Tidak, tapi untuk hidup sebagai hamba. Ya. Yuk, mari saudara kasih kita bangkit berdiri, saya akan berdoa. Terima kasih ya Yesus. Bapak yang di surga, terima kasih untuk segala sesuatu yang baik yang kau berikan kepada kami Tuhan. Kemerdekaan yang kau berikan pada saat ini Tuhan, yang berkaitan dengan kemerdekaan sebagai warga negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan Yesus kau memberikan yang terbaik, supaya kemerdekaan ini tidak digunakan untuk melakukan hal-hal yang dosa, melainkan menggunakan kemerdekaan ini untuk membangun setiap jemaat ini. Bapak terima kasih segala sesuatu yang sudah Bapak dan kiranya kemerdekaan ini menjadikan kami lebih dekat padamu, menjadikan kami Tuhan lebih ingat bahwa Engkau adalah Tuhan yang diselamatkan. Dan kami tidak mau Tuhan Yesus ada di setiap apapun Tuhan menggantikan posisi-Mu di dalam hidup kami. Tuhan terima kasih, kami serahkan semua. Hamba pun juga tidak boleh berbicara, namun Roh-Mu tetap berbicara. Kami serahkan jemaat-Mu di dalam ini. Serahkan semuanya dalam nama Tuhan hari ini. Amin. Puji Tuhan, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih untuk semuanya atas firman Tuhan dan setiap kita dimerdekakan di dalam Tuhan. Amin. Kita mau masuk dalam persembahan. Untuk kita saya persilakan. Kita masuk ke dalam doa. Bapak terima kasih Tuhan, terima kasih atas yang kau berikan Tuhan, memuji Tuhan dan firman-Mu. Semoga kami akan memberikan persembahan Bapak berkati setiap kami Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, dalam pendidikan kami Tuhan. Kami memulai kami berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih setiamu Tuhan, selalu rahmat-Mu bagi
sampai selamanya. Tuhan Yesus baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Semuanya bersukacita, amin. Hari ini adalah hari kemerdekaan bangsa kita yang ke-80 ya. Jadi kalau kita lihat ya seperti yang sudah disampaikan bahwa Indonesia merdeka untuk banyak jasa para pahlawan yang mati untuk membawa bangsa kita. Jadi baiknya kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Saya cukup pemirsa ini saya pujian ini. Bagian dari bangsa ini, kita menghargai bangsa kita, menghargai orang-orang yang sudah berjuang untuk bangsa ini. Dan juga gereja adalah bagian dari bangsa ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita merayakan 80 tahun Indonesia merdeka. Kita berdoa supaya benar-benar kemerdekaan ini dimiliki setiap kita, masyarakat, rakyat Indonesia, pertama tujuan bangsa ini didirikannya, kita harus berdoa untuk bangsa ini. Terima kasih buat tadi Pak Haryanja sudah bisa ke kecamatan untuk mewakili kita, khususnya kita jemaat di tempat ini. Memang kita sudah dapat undangan dari hari Jumat, cuma saya sudah jawab sebenarnya. Saya bilang, sebenarnya kami ada ibadah. Dia juga udah jawab. Kamu beri apa-apa. Nanti tahunnya kemarin ya pas jam 5 atau jam 6 itu dia telepon lagi. Ayo main, apa namanya? Ibu Lurah suruh tetap harus ada, walaupun hanya 1 atau 2 orang. Jadi saya buat
Saya juga jadi kebingungan. Posisi saya di sana dengan jadwalnya itu jam 6. Seharusnya jam 6 nih, jam 6, jam setengah 7 itu harus sudah kumpul gitu kan. Saya siapa? Saya telepon Yohanes, pas tanya, Yohanes bilang bisa. Tapi Om, saya nggak punya baju putih. Akhirnya saya bilang saya coba telepon Pak Arya, saya minta telepon Pak Arya. Ada banyak kontak lah, Pak Arya dia bilang, udah, kamu memang Bapak mau perintahkan saya pergi. Saya bilang, ya udah berarti ada orang yang memang harus sudah dipersiapkan. Ya, saya terima kasih buat Pak Arya sudah. Walaupun memang pagi aja mulai di setengah 9 ya. Setengah 9 udah di Indonesia ini. Katanya setengah 9 baru mulai. Ya, tapi sebenarnya kita sudah ada waktu yang paling tidak. Ya, jadi memang beberapa hari ke depan lagi nanti kita ketemu dengan mereka karena memang baru awal kita ketemu. Saya juga ketemu dengan tadi sekretarisnya ya. Bu Yuyun memang saya ketemu juga. Saya sudah sempat kelurahan. Hanya waktu itu ibu lurahnya nggak ada, jadi nggak sempat ketemu. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Nggak usah pesan ya. Ya kadang kan kalau hanya saya khotbah terus juga kasihan ya nanti Jumat ya. Walaupun kita nggak banyak, tapi kalau ada selang-seling kan banyak. Jangan bukannya payung main di depan terus. sudah sekitar 8 bulan loh. Saya harus bukannya di depan terus. Ya, tapi saya percaya ya semua apa yang sudah disampaikan benar, yang sudah disampaikan, yang percaya itu berasal dari Tuhan. Ya, saya akan terus kita mendengarkan siapapun yang menyampaikan kebenaran firman. Kita percaya itu. Selalu berkati istri dan anak dia. Otniel ini juga memang waktu masih di permata kita yang belum ada gitu. Jadi sekarang badannya juga sama. Wibi ini masih kecil. Soalnya kalau Wibi ini kakaknya Otniel lah ya. Yang kemarin ada yang datang Sisil itu, wah ini yang sering dikerjain. Kalau siang-siang mereka datang. Wibi mana? Masih tidur. Belum aja yang itu. Jadi mereka ini sudah lama kita bersama dan sama-sama dalam melayani di Permata. Ya. Berikutnya kita punya Oma ini ada 2. Ya. Oma kita ada 2, namanya sebenarnya Mas ya. Ya saya sudah sempat datang bersama saya datang doakan, kita doakan. Sempat sesak nafas, tapi kemarin sih saya sudah ada ini dari perubahannya. Memang dari hasil kayaknya ada peningkatan pada saya. Itu bisa dikatakan. Dan juga apa kita yang saya sudah pulang rumah ya, itu kan dirawat beberapa hari dan dibawa pulang, dan nanti kalau sudah ibadah ini saya akan ke sana, saya kita sambil Tuhan yang mau barengan, kita sama-sama sekolah minggu tetap berjalan ya, sekolah minggu berjalan ibadahnya. Kita terus doakan supaya pemulihan terus terjadi dalam kehidupan mereka. Baru yang berikutnya adalah untuk sekolah minggu ya, yang sudah mendaftarkan diri supaya siapkan pada tanggal 30 itu acara jam 2 di Tukang Mas di GBA Pusat. Yang sudah mendaftar dan anak-anak kita disiapkan, dan nanti kita persiapkan kendaraannya supaya mereka bisa ikut bersama-sama dalam acara ini. Baru yang ketiga itu youth camping. Saya berharap kalau memang yang bisa boleh daftar, tapi kalau tidak bisa jangan bisa. Ya. Mungkin ada 1-2 orang yang berangkat tak apa-apa. Saya nggak kita harus semuanya harus karena memang kita mengeluarkan dana 1 orang 250.000 ya. Tapi ya kalau memang semuanya bisa nggak apa-apa, boleh daftar. Tapi kalau nggak bisa karena bekerja, jangan
paksakan kita minta izin ya nanti gimana dengan perusahaan kita bekerja ya udah kita bekerja. Kalau dikasih izin silakan pakai izin namanya. Hari ini ya saya minta keputusan hari ini karena maybe sudah ditanya dari BPD supaya didaftarkan karena memang acaranya kan tanggal 6-7 September. Jadi supaya panitia sudah tahu berapa yang ikut, persiapan akomodasi dan nanti di sana aja ya. Jadi tolong nanti hari ini yang bisa daftar silahkan daftar terakhir didaftarkan kembali. Oke, itu saja yang menjadi pengumuman dan doakan. Saya masih mempersiapkan supaya di bulan September kepengurusan di tempat ini sudah ada, jadi ada orang-orang yang terpilih. Saya lagi berdoa buat nama-nama yang sudah ada, biar Tuhan yang memilih ya, supaya kita sama-sama melayani. Itu yang menjadi pengumuman pada hari ini komisioner. Mau memujimu, terima kasih. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang tidak berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Khususnya kami bersyukur buat apa yang Tuhan kerjakan buat gereja ini. Semuanya itu yang terbaik yang Tuhan sudah nyatakan. Kami bersyukur buat ibadah kami pada pagi hari ini. Lewat pujian penyembahan kami, lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan dan juga buat persembahan, kami percaya biarlah semuanya kami nyatakan hanya kemuliaan Allah yang diagungkan, nama Tuhan yang ditinggikan di tempat ini. Olehnya hamba-Mu berdua setiap mereka yang mengambil bagian dalam pelayanan, para well singer, pemain musik, multimedia, dan yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan, baik dalam pelayanan, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam studi mereka, hamba menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, sehingga mereka juga senantiasa boleh melihat bahwa kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehidupan mereka. Menyerahkan seluruhnya dalam tangan-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur juga buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Engkau Tuhan yang memberkati kehidupannya. Biarlah hikmat daripada Allah Engkau terus menyatakan dalam hidupnya. Dimanapun Engkau bawa, dimanapun Engkau utus, kami percaya penyertaan daripada Allah menyertai kehidupannya. Sehingga kami percaya hanya tuntunan Roh Kudus yang menuntun hidupnya. Bersama-sama dengan istri dan anak-anaknya, kami percaya Engkau sudah bawa mereka dalam pelayanan. Kami percaya Tuhan juga yang menuntun kehidupan mereka. Sehingga kami percaya apa yang mereka rencanakan ke depan, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menuntun hidup mereka. Sehingga mereka juga senantiasa hanya boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Berkati
pekerjaan mereka Tuhan, Engkau Tuhan menyertai setiap anak-anak mereka, dan Tuhan kami percaya penyertaan-Mu menyertai hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa setiap kami jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini, biarlah Engkau Tuhan yang memberkati kehidupan mereka, memberkati apapun yang mereka kerjakan dan perbuat dalam hidup mereka. Kami percaya penyertaan Allah menyertai hidup mereka. Kami menyerahkan anak-anak muda kami yang di tempat ini, Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, masa depan mereka, dan juga perjodohan mereka juga kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan lah. Engkau Tuhan yang menuntun kehidupan mereka. Jika kami percaya setiap keputusan-keputusan yang mereka harus ambil, kami percaya di masa mudanya, kami percaya hanya penyertaan Allah sempurna dalam mereka. Kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu dalam tangan-Mu. Anak-anak yang masih kecil ini, Engkau Tuhan menyertai mereka dalam studi mereka yang mereka masih dalam TK, SD, SMP, SMA juga Tuhan. Engkau Tuhan yang menyertai kehidupan mereka, memberkati mereka menjadi anak-anak pintar. Mereka bukan menjadi anak-anak yang bodoh, tapi kami percaya karena ada hikmat Allah yang Engkau nyatakan setiap anak-anak kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan jemaat-jemaat yang tidak hadir pada pagi hari ini. Itulah menjadi persoalan mereka, tapi tangan Tuhanlah yang menuntun untuk mereka. Kami menyerahkan juga orang tua kami, kedua apo kami yang saat ini sedang sakit. Kami percaya baik yang ada di rumah sakit, kami berdoa melalui bilur-bilur darah Yesus, Kau katakan sembuh. Pada saat ini kami mengangkat tangan kami percaya dan kami nyatakan bahwa kami lepaskan kesembuhan nilai dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjawab setiap yang sakit, kami percaya dalam nama Tuhan Yesus terjadi. Semua inilah terjadi dalam kehidupan mereka. Ada kekuatan baru daripada Tuhan menyertai mereka. Dan juga mereka juga semakin kuat di dalam Tuhan. Kami percaya tidak lama lagi mereka juga kembali dan mereka memiliki semangat yang baru daripada Allah, kehidupan yang baru menyertai hidup mereka, memberkati setiap keluarga yang menunggu mungkin di rumah sakit. Engkau Tuhan memberkati kehidupan mereka, kekuatan kesehatan daripada Allah menyertai seluruh keluarga yang ada. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kehidupan kami selanjutnya kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Kehadiran gereja-Mu di tempat ini, GPI Eklesia, kami percaya Engkau Tuhan yang menyertai memberkati. Biarlah kami menjadi suratan yang terbuka, sehingga tetangga kiri kanan kami, khususnya kampung Tawang melihat kami berbeda, karena kami memiliki Allah yang terus menuntun kami, sehingga kami menjadi contoh teladan di tempat ini. Dan biarlah kemuliaan Allah, pintu pertobatan akan terbuka di tempat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga banyak jiwa-jiwa untuk dituai datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan gereja-gereja yang ada di Kosambi khususnya, Engkau Tuhan yang menyertai. Kami berdoa buat bangsa kami dalam 80 tahun kemerdekaan ini Tuhan, kami menyerahkan dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan yang menuntun, Engkau beracara, khususnya pemimpin tertinggi kami mulai dari presiden, wakil presiden dan para menteri yang ada. Engkau Tuhan menyertai hikmat daripada Allah, karena Engkau nyatakan sehingga mereka memerintah bangsa ini. Kami percaya penyertaan Allah terjadi, sehingga biarlah bangsa kami menjadi bangsa benar-benar yang merdeka hidup, khususnya mereka bisa mengenal Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dimanapun kami berada di tingkat RT RW yang ada di sekitar ini kelurahan, kami menyerahkan setiap mereka yang ada. Biarlah mereka berlaku adil sesuai dengan Engkau Tuhan yang menuntun ke depan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sungguh hati kami bersyukur buat pagi hari ini. Biar hanya kemuliaan Allah Engkau yang mengerjakan dalam setiap kami. Terima kasih, sebentar kami kembali. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami. Mari kita bangkit berdiri. Pujian kami menuju kebesaran-Mu. Ajaib
ajaib Tuhan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar daripada Allah Bapa dalam pribadi Anak Yesus Kristus, dan juga persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.